Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahayu dengan NIM J1A091086. Pada tugas kali ini kita akan melanjutkan tugas yang kemarin, di mana tugas yang kemarin yaitu membahas dengan metode grafik. Maka untuk selanjutnya pada tugas kali ini yaitu dengan menggunakan materi simplex atau metode simplex. Untuk metode simplex ini sendiri kita akan menggunakan persamaan yang berbeda dengan metode grafis yang kemarin. Mungkin kita akan menuliskan terlebih dahulu materi simplex ini dengan menggunakan persamaan berikut. Di mana persamaannya itu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Mungkin dari persamaan ini kita akan menentukan kendala. Untuk kendala pertama 2x1 lebih besar dari 8, 3x2 lebih besar dari 15, 6x1 ditambah 5x1 sama dengan lebih besar dari 30, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan menyusun persamaan. Bisa kita lihat persamaan dari Z 3x1 tambah 5x2 akan menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. 2x1 lebih besar dari 8 menjadi 2x1 sama dengan 8. Untuk 3x2 lebih besar dari 15 menjadi 3x2 sama dengan 15. Dan untuk 6x1 tambah 5x2 lebih besar 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Maka dari persamaan di atas kita bisa membuat tabel simplex pertama. Di mana pada tabel simplex pertama ini bisa kita lihat di tabel berikut. Bisa kita lihat pada tabel simplex ini ada variabel dasar, ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan NK atau nilai kanan. Untuk tabel Z sendiri akan bisa kita lihat sesuai yang di atas, Z min 3, min 5, 0, 0. Dan nilai kanannya sama dengan 0. Untuk X3, kita bisa lihat 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Untuk X4 sendiri 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 15. Untuk X5 nya sendiri yaitu 5, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Berikut tabel simplex pertama, maka kita akan menentukan mana sebagai kolom kunci. Maka kita akan menentukan kolom kunci dapat kita tentukan dan baris kolom. Kita akan menentukan baris kolom yang ini. Kenapa kita bisa menentukan garis kolom yang itu dan mana kolom kunci? Sesuai dengan definisinya, kolom kunci merupakan nilai negatif terbesar, di mana kita lihat X2 ini merupakan nilai min terbesarnya yaitu 5. Untuk nilai elemen kunci atau baris kunci, kita bisa melihat dari nilai positif paling kecil, di mana nilai positif paling kecil yaitu 3. Nah, saya akan tuliskan dan jabarkan elemen kunci terdapat dari mana. Elemen kunci itu adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Kolom kunci merupakan nilai negatif paling besar dari tabel simplex, dimana kita bisa melihat nilai negatif terbesar yaitu jatuh pada min 5 pada X2. Untuk baris kunci merupakan nilai indeks positif paling kecil, dimana kita bisa melihat indeks positif paling kecil yaitu berada pada baris X4. Untuk menentukan baris kunci kita akan menentukan dengan melihat nilai NK atau nilai kanan. Untuk menentukan indeks positif paling kecil dibagi nilai sebaris pada kolom kunci. Kita akan melihat di sini paling kecilnya itu 8 terus setara dengan kolom kuncinya itu 0, jadinya 8/0, jadinya hasil yang dihasilkan 8/0 tidak hingga. Untuk yang kedua 15 bagi 3 sama dengan 5, 30 bagi 5 sama dengan 6.
Jadi bisa kita lihat indeks positif paling kecilnya itu jatuh pada angka 5. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai baru. Kita akan menentukan nilai baru. Nilai baru akan kita tentukan sesuai dengan nilai baris kunci, yaitu 0, 3, 0, 1 sama dengan 15. Jadi nilai baru itu baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Jadi 0, 3, 1 karena dibagi 3 jadinya 3 bagi 3 sama dengan 1, 0 bagi 3, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, 0 bagi 3, 0, 15 bagi 3 yaitu hasilnya 5. Jadi kita dapat menentukan nilai baru ini. Akan kita jadikan di atas merupakan nilai baru baris ketiga. Maka kita akan menentukan nilai baru untuk baris pertama. Untuk nilai baris pertama yaitu min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Untuk nilai barunya kita akan masukkan ke bawah 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Untuk koefisien pembaginya yaitu min 5 karena berada pada kolom kunci. Min 5. Min 3 kali min 5 kali 0 sama dengan min 3. Min 5 kali 1 sama dengan 0. 0 min 5 0. 0 min 5 1/3 jadinya 5/3. 0 min 5 0. 0 min 5 min 5 5. Jadi untuk baris kedua bisa kita masukkan pada kolom simplex di atas baris kedua yang awalnya yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8. Untuk baris barunya kita akan masukkan di bawahnya. Untuk koefisien pembaginya bisa kita lihat pada kolom kunci yaitu 0. Jadi udah pasti 2 kali 0 0. 0. Bisa kita lihat hasil di tabel simplex yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8. Untuk baris keempat kita akan langsung ke baris keempat karena tadi kita sudah menghitung baris ketiga. Kita masukkan baris keempat dan baris baru. Untuk koefisiennya sendiri yaitu 5. Koefisiennya 5. Jadi kita masukkan 5 dan mendapatkan hasil seperti berikut. Dan kita sudah menentukan baris baru untuk baris keempat, nilai baru untuk baris keempat. Setelah kita menentukan nilai baru untuk keempat baris, maka langkah selanjutnya kita dapat menentukan tabel iterasi ke-1. Bisa kita masukkan nilai baru baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 dalam tabel tersebut. Kita akan menuliskan untuk persamaan yang pertama. Untuk baris pertama Z, X3, X2, X4, X5. Untuk Z masih sama untuk nilai Z-nya dengan tabel simplex yang pertama 0 dan 6. Untuk X1 untuk tabel pertama yaitu min 3 0 min 3 0 0 5/3 0 dan nilai kanannya itu sebesar 25. Untuk baris kedua 2 0 1 0 0 8. Untuk nilai baru untuk baris ketiga yaitu 0 1 0 1/3 0 dan 5.
Untuk baris nah kita sudah memasukkan semua nilai baru ke dalam tabel, di mana tetapi pada tabel iterasi tersebut nilai Z sendiri itu masih bernilai negatif, sehingga kita akan melakukan pengembangan untuk nilai baru lagi. Kita akan menjadikan X1 sebagai kunci kolom dan X5 sebagai baris kunci, di mana kita akan menghitung kembali nilai baru setiap baris. Kita akan memulai menghitung nilai baru setiap baris untuk baris keempat, di mana baris keempat yaitu 6. Kita langsung bagi 6 bagi 6 sama dengan 0 bagi 6 0, 5/3 bagi 6 sama dengan 5/3, 5/6, di mana kita sudah menemukan baris kuncinya. Maka kita akan menghitung nilai baru untuk baris pertama. Untuk baris pertama kita akan masukkan seperti langkah-langkah di atas, akan kita ulangi. Kita akan menuliskan kembali nilai baru yang di atas, kemudian dengan nilai baru yang baru ditentukan. Untuk nilai baru baris pertama, di mana kita dapat menentukan 0, 0, 5/6, 1/2, jadinya 27, 1/2 untuk nilai baris baru pertama. Untuk nilai baru baris kedua, di mana kita baris keduanya akan kita masukkan, kemudian disusul dengan nilai barunya. Masukkan nilai baris kedua dan nilai baru, maka kita akan menghitung dengan koefisien pembagi yaitu 2. Dapat 2 bagi 2 kali 1 sama dengan 1, 0, 1, 5/9, 1/3, dengan hasil 6, 1/3 untuk baris kedua. Maka selanjutnya untuk nilai baru baris ketiga. Untuk nilai baru baris ketiga kita akan masukkan nilai baris ketiga terlebih dahulu. Setelah nilai baru baris ketiga telah dimasukkan, maka selanjutnya kita akan memasukkan nilai baru untuk baris kunci. Kemudian setelah itu maka kita akan menghitung kembali seperti langkah-langkah di awal, dan koefisien pembaginya itu yaitu 0. Maka kita akan menghitung dengan hasil 0, 0, 1/3, 0, dengan nilai kanan 5. Dari nilai baru baris pertama, kedua, ketiga, dan 4, kita akan membuat tabel iterasi kedua, di mana kita akan memasukkan keempat nilai baru ini ke dalam tabel tersebut. Nah, di mana tabel tersebut kita sudah masukkan, bisa dilihat X1, X2, dan X3, X2, X1. Dari tabel iterasi kedua ini kita dapat menentukan nilai maksimum untuk sebuah produk atau penghasilan maksimum dengan nilai persamaan Z 27/3, X2 dengan nilai kanan 5 dengan maksimum 5, dan X1-nya dengan maksimum 5/6. Tidak bisa digunakan untuk suatu produksi karena masih dalam pecahan. Jika nilai ini akan digunakan untuk produksi, maka harus digenapkan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Apabila kurang paham, mohon maaf, dan apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.